Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih dan solihah yang ada di rumah, semoga kalian selalu sehat. Nah, bertemu kembali dengan Bu Denisa. Hari ini kita akan membahas tema 6, subtema 2, muatan pelajaran IPS tentang interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu Guru ucapkan terima kasih untuk ayah dan mama yang telah sabar membimbing putra-putri solihahnya di rumah. Nah, kita baca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Adapun KD yang kita pelajari hari ini adalah KD 3.2, memahami interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Tujuan pembelajaran: dengan melihat video dan mendengarkan penjelasan, siswa mampu memahami interaksi manusia dengan lingkungan sosial dengan tepat. Aktivitas masyarakat dengan lingkungan sosial. Manusia harus berinteraksi dengan lingkungan sekitar, baik interaksi sosial maupun dengan lingkungan alam. Manusia merupakan makhluk sosial, yakni manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi manusia dengan lingkungan merupakan hubungan timbal balik yang saling memengaruhi. Pengaruh tersebut terlihat dalam berbagai macam aktivitas yang dilakukan manusia. Salah satu contohnya adalah aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Bali. Nah, anak-anak solih dan solihah, sudah pernahkah kalian ke Bali? Selain tempat pariwisata, Bali juga terkenal dengan kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Ciri khas masyarakat Bali yang lain adalah dalam pengolahan lahan pertanian yang dikenal sebagai subak. Subak juga dikenal sebagai organisasi masyarakat Bali yang mengatur pengairan sawah. Adanya subak menjadikan pemersatu masyarakat Bali. Interaksi sosial masyarakat Bali terjalin melalui subak. Setiap bulan, warga mengadakan pertemuan untuk musyawarah tentang tahapan kegiatan pertanian, pemilihan jenis padi, hingga waktu penanaman padi yang tepat. Melalui interaksi ini, seluruh masyarakat Bali mendapat pengairan dengan adil dan merata. Adapun contoh lain aktivitas manusia dengan lingkungan sosial. Yang pertama, kerja bakti atau gotong royong. 2.
kerja kelompok di sekolah. 3. Berdagang. 4. Kegiatan menambang. 5. Pertandingan futsal. 6. Kerjasama petani dalam memanen padi. Dan masih banyak contoh interaksi manusia dengan lingkungan sosial lainnya. Pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia. Manusia disebut sebagai makhluk ekonomi, yakni manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga dapat mencapai kesejahteraan. Pembangunan ekonomi dan sosial budaya sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah adanya interaksi, baik interaksi antar individu atau kelompok dalam suatu lingkungan. Setiap individu mempunyai peran masing-masing. Contoh interaksi dalam pembangunan ekonomi. 1. Jual beli di pasar. Bahan makanan seperti beras, jagung, dan sayur diproduksi oleh petani. Peran petani sebagai penyedia bahan bagi pedagang. Pedagang berperan sebagai penyalur barang produksi yang dibutuhkan oleh pembeli. Di pasar akan terjadi proses jual beli antara pedagang dan pembeli. Proses tersebut akan terus berlangsung sehingga tercipta pembangunan ekonomi. Contoh yang kedua, jual beli di tempat pelelangan ikan. Peran nelayan sebagai penghasil ikan. Juru lelang menawarkan harga ikan ke pembeli atau pedagang besar. Peran pedagang besar yakni menjual ikan ke daerah lain. Penyedia transportasi berperan menyalurkan ikan ke daerah-daerah atau tempat lain. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar Google Classroom atau bisa japri Bapak atau Ibu Guru. Kemudian jangan lupa kalian kerjakan latihan soalnya ya. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.